menanggapi atau memberi pertanyaan ke tim A, silakan ketik aja diskusinya. Atau nanti kalau mau langsung tanya ke kita juga, misalnya nanti kita bantu jawab. Kita mulai aja perwakilan nanti satu orang dari kelompok 1 dan 2. Datang duluan kelompok 1, kelompok A dulu. Kelompok A. Ini ada 4 poin ya tadi. Ya. Itu aku belum. Pemeriksaan kualitas air, pengambilan sampel makanan dan minuman serta sanitasi pesawat. Silakan siapa mewakili kelompok 1? Ya. Oke. Ada tisu nggak? Tisu. Silakan tim B menyimak, kalau nanti ada yang bertanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengangkat perwakilan dari Dia lu biar kelar dia presentasi. pemeriksaan sanitasi PPM atau tempat pengelolaan makanan, kemudian pemeriksaan kualitas air bersih, pengambilan sampel makanan dan minum, serta yang ketiga pemeriksaan sanitasi pesawat. Untuk pemeriksaan sanitasi tempat pengolahan makanan, kebetulan kita tidak memeriksa tempat PPM-nya, tapi untuk mengenai pemeriksaan kualitas air bersih itu kita mengambil sampel air bersih yang ada di musola di lantai 2 ruang keberangkatan. Nah, untuk mengambil sampel makanan dan minum, untuk air minumnya itu kami mengambil sampelnya itu dari drinking fountain. Jadi itu diambil di ruang tunggu di lantai 2 juga. Sama tadi itu ada peralatan dari teman kami dari tim A itu juga mencoba untuk mengambil sampel, itu berada diambilnya itu di lantai 1 ruang kedatangan. Nah, untuk pemeriksaan sanitasi pesawat itu kebetulan juga ada teman kami yang lain, itu Ilham. Jadi mungkin nanti untuk bagaimana poin-poin pembahasannya mungkin Ilham nanti bisa sampaikan. Kalau untuk pemeriksaan kualitas air bersih, tadi itu kita diajarinya mengenai bagaimana pengambilan teknik samplingnya itu. Jadi untuk pengambilan air bersih itu, pertama-tama kami kan mengambil sampling itu untuk diuji pemeriksaan kimia lengkap dan juga mikrobiologis. Nah, untuk pengambilannya itu, botol yang untuk pengambilan botol yang untuk sampling kimia lengkap itu harus disterilkan terlebih dahulu. Jadi botolnya itu harus diberikan perlakuan dulu di mulut. Ya, bukan. Di lab. Pakai api itu. Dibakar. Ya, dibakar. Jadi permukaan dari botolnya itu dibakar terlebih dahulu untuk supaya tidak ada bakteri gitu. Jadi memang pure bakterinya itu berasal dari sampelnya itu. Nah, untuk Yang maaf ya. Itu untuk yang kimia atau yang mikrobiologi? itu yang untuk mikrobiologi. Jadi itu untuk mikrobiologi. Biar yang sampelnya itu benar-benar mikrobiologi dari sampelnya, bukan dari mana-mana. Jadi harus diberikan perlakuan sampel. Nah, untuk yang kimianya itu sampelnya itu wadahnya itu untuk mengambil sampel itu dibersihkan dulu. Jadi dikocok dulu kurang lebih selama 3 kali. Jadi dikocok pertama, dibuang airnya, kemudian diambil lagi airnya, dikocok lagi wadahnya, kemudian dibuang seperti itu sampai 3 kali. Mau 10 kali juga nggak apa-apa sih. Nah, setelah untuk mau 10 kali juga nggak apa-apa. Nah, setelah 3 kali itu boleh diambil langsung airnya. Kemudian setelah itu diisi untuk mengisi form spesimennya yang diambil itu diberikan label juga di wadah samplingnya itu diberikan label gitu. Jadi di label itu tertulis di mana kita ambilnya, tanggalnya juga, kemudian jamnya berapa, jam berapa ngambil sampelnya, terus sama siapa pengambilnya. Nah, untuk pengambilan sampel makanan dan minuman, kebetulan tadi kita ngambil sampel makanan. Nah, yang diambil itu
Yang organoleptiknya itu kita di pempek candy, jadi kita tes organoleptiknya itu di pempek candy-nya. Nah, kalau misalnya untuk pengambilan sampel makanan itu dua-duanya diambil dari bakso Malang Cak Eko sama dari pempek candy-nya. Nah, untuk itu juga kita ngambil sampel untuk alat makannya. Kalau misalnya di bakso Malang Cak Eko itu kita ngambil sampel untuk Cak Eko itu ngambil sampelnya Mangkok, gelas. dari gelas, sendok sama mangkok itu pakai cotton swab, terus dimasukin ke dalam wadah agar-agar ya, masukin dalam situ. Kalau untuk yang di pempek candy-nya itu cuma mangkok aja, tapi kita tes organoleptik di situ, uji organoleptiknya di situ. Kurang lebih itu kalau mengenai pemeriksaan kualitas air bersih dan sampel makanan dan minuman. Kalau untuk pemeriksaan sanitasi pesawat, saya silakan kepada Ilham karena Ilham yang lebih tahu. Lebih tahu. Kamu lebih tahu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Karina. Jadi untuk pemeriksaan sanitasi di pesawat, kebetulan tadi pesawat Citylink barusan landing. Jadi setelah penumpang pesawat semuanya turun, saya bersama ibu memasuki dan memeriksa sanitasi di pesawat. Jadi untuk kabin, bangku, meja dan lain-lain itu sangat rapi. Jadi dan untuk dapurnya, karena di pesawat Citylink itu tidak memproduksi makanan. Untuk toiletnya juga rapi, semuanya lengkap, ada air panasnya, ada WC-nya. Gitu sih. Bisa sendiri. Sanitasi pesawat. Terima kasih. Kalau kapal itu kita punya keluasaan untuk melakukan pemeriksaan tanpa diganggu dengan waktu, sedangkan di pesawat itu sangat dibatasi oleh waktu. Kalau di Soekarno-Hatta, pemeriksaan sanitasi pesawat itu dilakukan ketika pesawat sudah mau ground, istilahnya ground itu pesawat itu menginap di bandara. Jadi ketika pesawat menginap di bandara, selesai landing itu nyampe jam 10 malam itu tim sanitasi pesawat naik ke atas. Dan itu semuanya diperiksa secara detail. Kalau kita siang ini nggak ketemu kecoa, pas malam itu bisa memungkinkan untuk ketemu kecoa karena semuanya benar-benar dibuka sampai ke sela-sela paling kecil. Itu di Sultan. Nanti setelah diperiksa dan ternyata tidak ada masalah, tidak ada temukan, nanti akan diterbitkan sertifikat sanitasi pesawat. Tapi sementara hal itu hanya bisa dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kalau di tempat kita, itu tadi karena sangat terbatas dengan waktu, pesawat itu kan ketika dia menurunkan penumpang sampai boarding lagi, kemudian take off, waktunya itu rata-rata kalau di SMB 2 ini sekitar 20 menit. Itu yang paling lama untuk pesawat-pesawat seperti Citylink, Lion, Batik. Kalau Garuda agak lama, bisa setengah jam sampai 40 menit. Nah, jadi pemeriksaan kita lakukan sama seperti yang diceritakan oleh Mas Ilham tadi ya. Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan di kabin penumpang, di kursi-kursi, dan itu juga hanya ya kalau bisa dibilang sih sekali lewat lah kalau bahasa kita kan. Kemudian di galley tempat makanan
Itu juga kita perhatiin, kita lihat sekilas. Biasanya sih kalau benar kalau pesawat itu tidak membawa makanan untuk penumpang seperti ya Citylink, Lion, biasanya galinya juga nggak begitu kotor. Tapi kalau pesawat seperti Garuda, walaupun dia ada membawa makanan untuk penumpang, tapi saya yakin di Garuda juga bersih untuk galinya. Kemudian yang perlu kita perhatiin lagi, terutama pas zaman COVID ini, ketersediaan sabun. Tadi masuk ke toilet nih? Masuk Masuk ke toilet. Diperiksa nggak ada tidaknya sabun? Ada diperiksa ya. Nah itu wajib kita periksa. Jadi kalau misalnya ada ditemukan pesawat yang tidak memiliki sabun, sebisa mungkin sekali lagi kita cuma bisa merekomendasikan kan, pesawat itu jangan terbang, minta sama kan ada petugas ground namanya dari tiap-tiap maskapai itu untuk segera mengganti atau mengisi sabun yang ada di toilet itu, karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa pencegahan COVID ini bisa dilakukan dengan 3M, salah satunya mencuci tangan dengan sabun. Oke, jadi setelah periksa, mungkin sekitar 5-10 menit ya di sana. Setelah periksa semuanya clear, minta tanda tangan dari pramugarinya ya sebagai tanda kalau kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, saya 5 tahun di bandara, paling yang sering ditemukan itu ya tadi tidak ada sabun. Selebihnya nggak ada temuan sih, masih tahap normal aja. Tapi nggak tahu kalau kita periksa langsung ketika dia lagi ground, lagi stop, dan kita periksa di bagian kargonya. Di kargo itu malah saya pernah lihat di tayangan waktu pelatihan sanitasi pesawat di Soekarno-Hatta, ada tikus. Dan tikus itu sangat riskan sekali untuk pesawat. Harus dilakukan fumigasi karena terkait dengan keamanan pesawat juga kan, kabel-kabel yang dari itu. Oke, itu mungkin tambahan sedikit untuk sanitasi pesawat. Dari tim B, ada yang mau ditanyakan ke tim A? Tadi kurang lebih hampir sama ya, untuk pengambilan air tim B juga sudah tadi kan. Sampel makanan juga sudah, walaupun sekilas kan cuma 2 TPM tadi. Mungkin nanti dari tim B, sebelumnya ada yang tanyakan dari tim B ke tim A? Bukti anaknya udah. Kalau ada? Anaknya udah. Mau nanya enggak? Itu tadi yang aku bilang di TPM untuk outlet ada item-item yang gitu ya. Nah, itu item Ya. yang Tadi TPM juga dikasih lihat formnya ya, poin-poin yang dinilai segala macam. Itu ada 2. Kita itu untuk kita pakai form itu, tapi untuk TPM sendiri dia ada buku penilaian. Kita tadi dilihatin kan di TPM-nya. Nah ya seperti itu. Satu itu ada di TPM-nya. Itu sebagai penilaian internal mereka. Jadi mereka tuh bukan hanya menilai dari kita menilai kebersihan mereka, tapi mereka juga melakukan penilaian. Jadi kalau zaman dulu itu Bu, bukunya seperti itu. Jadi hanya petugas yang melakukan pemeriksaan. Ketika petugas datang, bukunya tinggal di TPM. Ketika petugas datang, maka mereka akan menyerahkan itu untuk kita nilai. Ada rekomendasi dari kita segala macamnya. Nah, mulai dari saat ini sudah 2 tahun ini pemerintah tuh merubah mekanismenya. Jadi bukan hanya petugas yang memeriksa, tapi ya pengelola juga ikut melakukan pemeriksaan. Jadi di sini ada 3 buku sih, ada 3 buku di sini jasa boganya, yang ini untuk rumah makan dan restoran, ada lagi yang satu lagi untuk outlet. Nah ini outletnya coba deh ya, Mbak ya. Kita dapat dengan ini dari situ kan. Buku apa sih? Jadi di sini diisi ini dipegang sama TPM. Ini dipegang sama TPM. Tapi kalau dulu cuma minusnya, kalau dulu hanya kita yang memeriksa, tapi sekarang mereka ikut memeriksa komponennya. Jadi tetap prinsipnya mereka mengulas diri dulu ya sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kan tetap di sini.
Nah, di sini ada pengelolanya. Jadi silakan mereka periksa sendiri sebelum kita melakukan pemeriksaan juga. Jadi, ini untuk pengelolanya, sebelahnya petugasnya. Waktu pemeriksaan biasanya teman-teman 1 bulan sekali masa pemeriksaan. Iya, 1 bulan sekali. Nanti pada saat kita periksa TPM langsung, kita juga lihat hasil penilaian mereka. Ada gap nggak? Kalau ada kan, jadi kita langsung konfirmasi, kok kita periksa seperti ini, tapi di buku kalian nggak kayak gitu. Jadi tetap ada rekomendasi dari kita, ada petugasnya, ada panel penilaian mandiri yang pengelola lakukan sendiri, ada yang panel inspeksi kita. Ini ada 3 buku jasa boga untuk yang lebih besar, sebutnya restoran, mau makan, sama outlet yang tadi. Untuk item-item yang saya bilang ada di form pemeriksaan kita tadi, di poin kenapa ada 10 ujungnya, ada 2, 4, 6 di form TPM itu atau outlet itu, ya dari buku yang itu. Nah, yang itu ada dia lebih detailnya lagi Bu. Kalau di form lebih ringkas, tapi kalau ada buku panduan sebenarnya. Kalau pertama sekali periksa, kita memang harus dari buku tadi. Kan dia tuh kalau di form cuma angka-angka. Jadi misalnya kita lihat di situ kondisi bangunan. Kan kalau di form cuma 2, 4, 8, 6 seperti itu. Sedangkan kalau di buku detail ini. Jadi penilaiannya keterangan poin-poin itu ada di buku. Kalau kita kan tiap bulan periksa, insya Allah hafal semua poin-poin itu. Jadi dari lihat misalnya item bangunan, kayak ini bagus poin ini, berarti nilainya berapa, kita udah tahu gitu kan. Jadi kalau dulu kayak gini modelnya dulu. Jadi dia bukunya buku top, terus ada item penilaian yang aku ada di form kita. Jadi dia lokasi dia di 2, bobotnya ada pecahannya 6 sama 4. Jadi kalau misalnya dijelaskan nomornya B yang tidak memenuhi, maka 6 kali 2 aja. Tapi kalau memenuhi 6 kali 10, 20. Sampai hitungan semua ujungnya lebih dari 700, dia dinilai baik, dikurang dari 700, dia dinilai buruk atau ada rekomendasi selanjutnya. Biasanya gitu. Itu bedanya hanya situ sih. Kalau dulu pertama-tama dia hanya petugas yang melakukan pemeriksaan tanpa ada kesadaran. Sekarang pengelola pun ikut andil untuk melakukan pemeriksaan sanitasinya. Bahasanya sekarang rapor. Oke, jelas untuk pengawasan sanitasi TPM ya. Oke. Oke, untuk misalnya air bersih tadi tim B juga sudah melaksanakan, sampel makanan juga sudah, sanitasi pesawat tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman. Sekarang kita langsung aja. Ayo silakan Bu. Pak, saya sih nanya nih Pak, kan tadi kan Bapak ngomong kalau misalnya pemeriksaan pesawat itu cuma 5 sampai 15 menit ya, karena itu waktunya sebentar. Saya penasaran dengan sanitasi pesawat, bagaimana sih? Itu kan pasti ada toilet ya, dan cuma sekali lewat gitu kan. Itu berarti walaupun sampai 5-10 menit itu memungkinkan nggak kalau misalnya kita mau kayak melihat saluran air pembuangan kayak toilet, kayak misalnya apa sih air seni atau itunya. Kalau misalnya cuma sebentar, itu yang meriksanya tuh emang dari pihaknya pramugari atau pramugara atau dari pihak lainnya untuk memeriksa sistem ada obat itu? Kalau pesawat itu ada standar dia. Jadi kalau di pesawat kita pemeriksaan sanitasi ini karena keterbatasan waktu, kita memfokuskan dengan langsung objek-objek yang langsung bersentuhan dengan penumpang. Jadi kayak kita hanya periksa ketersediaan sabun, nanti ada formnya, tadi ada dikasih formnya. Cuman tadi itu terkait bagaimana proses air buangannya segala macam itu ada standar khusus memang, dan semua pesawat pasti harus memenuhi standar itu gitu. Seperti itu. Dan itu ada ujinya, tapi bukan kita yang punya wewenang untuk itu. Mungkin Jadi kalau untuk khusus toilet tadi yang dibilang misalnya ada orang yang BAB sembarangan gitu
ya, masih kotor atau kencingnya masih ini. Nah itu si toilet itu kan menganut sistem kering ya, toilet kering. Jadi memang sudah dibikin sebagaimanapun dia itu tidak akan menimbulkan bau di pesawat itu kalau memang posisinya benar kan, kencingnya memang di bagian itu. Nah untuk yang dibilang selama ini itu saya bilang alhamdulillahnya kalau untuk penumpang domestik yang lainnya dalam kategori perjalanan jarak dekat itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi memang benar alhamdulillahnya toiletnya bersih-bersih, tidak ada kendala. Nah yang sering kita ketemu itu ketika haji. Nah pesawat haji itu karena 9 jam dalam pesawat, jadi kemungkinan memang lebih sering menggunakan ke toilet. Terus juga maaf kita bilang orang-orang rata-rata yang berumur ketika berhaji itu kan berumur, tidak tahu penggunaan dengan benar, memang sering terjadi kendala yang dibilang tadi. Toilet jadi bau, terus wastafel-nya jadi kesumbat, itu kan. Nah itu ada, bukan kita melakukan pemeriksaan, tapi yang tetap melakukan teknisinya itu adalah tim-tim dari maskapai itu. Terus bermasalah dengan buangannya itu nanti dari maskapai menyiapkan. Jadi biasanya mereka menelpon dari pihak manajemen AP untuk misal nih mereka butuh air bersih, mereka butuh suplai air bersih. Kelihatan dari sistem mereka dia air bersihnya kurang, maka mereka akan menghubungi untuk pengisian di sana. Nah terus ada misalnya dirasa toilet mereka sudah penuh air limbahnya, maka mereka akan menelpon juga untuk melakukan penyedotan air limbah dan tinja segala macamnya. Ya ada truknya tersendiri, truk sendiri untuk limbah juga untuk air bersihnya. Nah air bersihnya, ketika saya bilang air bersihnya itu truknya itu 1 kali setahun itu sudah disterilkan. Tiap awal tahun disterilkan dulu sebelum digunakan. Tiap awal tahun untuk truknya. Nah untuk truk tinja biasanya tidak mesti landing langsung sedot enggak. Mereka ada mekanisme yang tersendiri yang sudah ada ininya, waternya habis, airnya habis, terus ada deteknya lagi, air limbahnya sudah penuh, itu mereka akan telepon gitu. Nah tadi kebetulan tidak sempat terlihat, si Citylink tadi udah penuh, mungkin ya masih mencukupi untuk terbang lagi. Jadi tidak terlihat kita model suplai airnya gimana, terus penyedotan tinjanya gimana, sama air limbahnya gimana. Tapi kalau misalnya memang mau lengkap, itu kebetulan si Erik dan tim yang kemarin, karena dia 2 hari, dapat semua. Si Erik lihat proses suplai airnya dan lihat juga proses penyedotan air limbahnya. Sampai truk-truknya juga si Erik lihat. Nah, jadi bisa ditanyakan ke temennya. Saya sebenarnya mau banget liatin itu, cuman memang nggak ada yang nelfon untuk melakukan suplai air dan tinja kan dari pihak maskapai ke angkasa puranya, jadi nggak bisa sama sekali kelihatan tadi. Kalau sistem ground breaking yang tadi dikatakan Bahari itu kayak gimana Bu? Apa aja selain misalnya kayak contoh tikus atau itu, apa aja yang kan itu kan nginep soalnya, itu apa aja yang harus diperiksa sama nginep itu? Yes. Mungkin untuk yang diperiksa itu sama dengan yang ada di form itu, tapi mereka punya waktu yang lebih sehingga benar-benar konsentrasi ke tempat-tempat yang sangat detail. Di kabin itu sebenarnya kalau kita buka di bawah itu ada karpet itu masih banyak lubang-lubang yang bisa memungkinkan kecoa minimal atau enggak rumah-rumah makanan yang belum bersih. Nah itu masih bisa di sana. Kemudian kargo itu sangat berpotensi sebenarnya. Tapi untuk melakukan itu kan butuh waktu yang banyak, sehingga waktu yang pas itu dilakukan pada saat dia ground atau menginap. Kita yang dilakukan oleh teman-teman Soekarno-Hatta. Untuk kita ya seperti yang saya bilang tadi, pesawat yang ground itu bisa dihitung dengan jari. Untuk yang COVID sekarang aja paling cuma 1-2, dan itu biasanya mereka sudah melakukan pemeriksaan di Soekarno-Hatta. Kita dari KKP Palembang kelas 2 belum melakukan hal itu. Dan biasanya
yang melakukan itu kelas 1 seperti Suta. Bahkan di Indonesia baru Suta sih setahu saya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi pada saat kedua seperti itu. Nah untuk yang haji tadi kan ketika pesawat landing dengan jam terbang sampai 9 jam, otomatis kan kondisi pesawat itu pasti kotor setelah jemaah turun ya. Kita biasanya ada dikasih ada cleaning service tersendiri K3. Itu kita kasih waktu, bukan kita yang kasih waktu, biasanya mereka sudah ada standar prosedur ada waktu sekitar 2 jam untuk membersihkan semua kotoran ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan penularan penyakit. Nanti setelah mereka melakukan pemeriksaan, setelah mereka membersihkan semua itu, pemeriksaan sanitasi kita dilakukan pada saat setelah mereka membersihkan. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang bersih atau yang kita nilai itu masih tidak layak untuk ditempati oleh jemaah yang akan nanti terbang selanjutnya, kita kasih teguran untuk segera ditindaklanjuti seperti itu. Jadi ketika terbang kondisi pesawat sudah bersih. Jadi tetap sih pemeriksaan sanitasinya tetap dilakukan, cuma memang plusnya mungkin kalau dari kita sih sama pelakuannya, hanya memang lebih santai meriksanya. Terus juga dari tim groundnya, tim pesawat maskapainya sendiri mungkin lebih juga banyak prosedurnya. Tadi sempat lihat si Ilham ada 2 pesawat yang udah ditutup ya, Amir? Ada Lion sama Wings. Jadi Lion Wings itu berangkatnya setengah 4. Lion itu kayak tidur nginep deh kayaknya ya. Jadi 2 pesawat itu sudah ditutup, nggak boleh ada yang masuk lagi. Berarti dia sudah dilakukan pemeriksaan sanitasi sama orang-orang di luar maskapainya. Jadi mereka ditutup, nggak boleh naik lagi ya, nggak ada yang naik lagi ke situ. Tuh. Terus terkait yang tadi dibilang tadi nggak sampai di Ilham ya. Jadi untuk selama COVID ini bedanya normal dengan COVID. Jadi ada beberapa maskapai yang melakukan penjarakan tempat duduk. Tapi tetap ada juga yang tidak melakukan penjarakan tempat duduk sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan ya, untuk melakukan penjarakan. Itu pesawat Garuda alhamdulillah berjarak. Tapi pesawat lainnya tidak melakukan penjarakan. Jadi tetap full seat ya. Jadi bedanya jadi di masa COVID ini maskapai melakukan penyemprotan desinfektan. Jadi mereka menyemprot sebelum berangkat, penumpang keluar mereka sudah bersih semua. Kalau Garuda krunya yang menyemprot sendiri. Kalau Citylink sama, semprot sendiri. Tapi kalau Lion Group, Batik, Wings, Lion itu dilakukan oleh pihak maskapai. Maskapai nyemprot di cabin, setelah itu baru berangkat. Untuk pembersihannya tadi si Ilham lihat, kalau Garuda dia dibersihin sama tim maskapai, makanya lebih lama. Tadi kata Pak Hari, lebih lama, dia punya waktu 20 atau 30 menit untuk bersih-bersih karena dari drone. Jadi benar-benar divakum, dibersihin, disedot. Jadi memang lebih terjamin kalau kita naik Garuda. Tapi maskapai lain mereka dilakukan pembersihannya di Soekarno-Hatta. Jadi dibilang kan, ya katanya dilakukan sudah Bu, dibersihin sama Soekarno-Hatta. Jadi mereka tidur di Soekarno-Hatta nanti dan dibersihkan juga di Soekarno-Hatta. Makanya ketika mereka berangkat hanya sekali lewat saja. Jadi memang positifnya Garuda berjarak, yang lain enggak. Terus desinfektannya mereka lakukan semprot sebenarnya sama sih. Si Erik punya tuh nama bahannya, foto alatnya ya, foto ininya Erik udah punya karena memang 2 hari dianya. Erik itu siapa ya? Yang orang tingkat mereka. Ulsri berikutnya, Ulsri yang lalu. Oh, satu angkatan. Beda ya. Beda angkatan. Tingkat ya. Kakak tingkat ya. Masih ada orangnya? Nanti tanya aja sama. Kita minta dia foto-fotonya sama ya. dia. Karena kebetulan yang si mbaknya ambil sanitasi pesawat, si Eriknya ambil tentang penggunaan sanitasi pesawat itu di masa pandemi. Nah,
Jadi memang dia lebih ngejurus ke pandeminya Bu ya. Penanganan apa yang dilakukan oleh maskapai dalam masa pandemi, jadi gitu. Dilihatin aja. Dia sudah nyicip juga sih Ilham. Iya bener ya, ternyata ada kategori yang nggak masuk di POM HSBU ya Ham ya. Jadi di POM HSBU itu kan suhu itu kan harus 18 sampai berapa tuh di POM kita? Sampai 26. Nah 26. Tadi berapa Ham? Sampai bukuah kita Ham ya? Panas tadi. Jadi pas di Garbarata yang menuju ke pesawat itu luar biasa panasnya. Kenapa begitu ya? Karena itulah pandemi ini membawa efek. Efisiensi. Iya, membawa efek yang banyak. Jadi mereka mengefisiensi dana mereka mungkin pemeliharaan. Jadi memang suhunya agak luar biasa. Terus juga di beberapa sudut juga agak kurang bersih. Ya mungkin itu sebagian tenaga mereka di stopkan oleh Angkasa Pura. Jadi hanya beberapa orang yang berdinas gitu. Jadi mungkin ya agak lebih kotor dibandingin sebelumnya. Terus lebih hawanya lebih panas dibandingin sebelumnya. Kalau dulu ya dingin-dingin kayak gini, kalau sekarang berkuah. Itu aja. Oke, sekarang langsung aja tim 2 ya, tim B ya. Karena sampah air bersih sudah, langsung ke sanitasi gedung aja Mas. Silakan dari perwakilan tim B. Sanitasi gedung, pengolahan sampah dan air limbah tiga-tiganya. Karena yang lainnya sudah sama-sama dilakukan di tim A tadi. Silakan perwakilan tim B. Ya silakan. Tadi kan dapat limbah langsung dari Masnya. Dari Mas yang ngolah Masnya. limbah kan? Silakan. Pokoknya mana? Nah itu nah di depan. Oke, baik, di sini saya dari perwakilan tim B, izin untuk memaparkan ya hasil dari observasi yang tadi kami lakukan. Untuk pemeriksaan sanitasi dulu tadi, saya itu udah memeriksa di bengkel ya Pak tadi. Nah, main core house di situ tuh untuk sanitasi gedungnya sendiri tuh ada genangan masih ada di depannya. Untuk lantai itu bersih, tertata rapi, lantainya kuat, kedap air, rata tidak licin. Namun ada hal minus di toilet mereka itu, mungkin karena toiletnya itu udah lama nggak digunakan, jadi dalam baknya itu sendiri udah penuh dengan kayak kotoran-kotoran air itu. Tapi kalau untuk jentiknya tidak ditemukan, namun ditemukan serangga air di dalamnya ya. Untuk dari formnya sendiri tuh tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan dengan kapasitas 60 liter per hari itu sudah terpenuhi. Air tidak berbau, berwarna dan berasa itu ada. Distribusi airnya itu menggunakan sistem perpipaan. Suhu tadi sudah digunakan memakai alat pulse meter dan isometer. Jadi suhunya itu kalau tidak salah tadi tuh berapa ya? Masih standar suhu ruangan dari 18 sampai 26 Celcius. Lalu kelembapannya itu sendiri cukup bagus. Lalu kalau dari pusat daripada beberapa permukaan tadi itu kalau di mejanya itu tidak berdebu kalau saya cek. Lalu untuk intensitas cahaya di tempat kerja itu minimal 100 lux itu sudah memenuhi. Tidak ditemukan kecoa, tidak ditemukan lalat, tidak ditemukan nyamuk Aedes aegypti, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan tikus. Lalu tersedia minimal 1 buah tempat sampah pada radius 10 meter. Tersedia dari bahan yang kuat, kedap dan ringan, namun terdapat minus yaitu tidak dilengkapi dengan penutup. Oke, baik, di sini tadi sampel air bersih tadi kurang lebih sama ya dengan dijelaskan oleh saudari Karina. Untuk pengolahan sampah dan air limbah sendiri cukup menarik menurut saya. Jadi tadi Bapak Hari itu menjelaskan kalau misalnya sampah-sampah itu kalau saat haji itu sampah-sampah yang ada itu dimusnahkan agar dimusnahkan di suatu tempat yang namanya itu kurang lebih seperti itu.
bahwa sampah yang misalnya itu dari maskapai internasional ya, misalnya itu dari Singapura, kita tuh berangkat dari Singapura terus ke Jakarta nih. Nah sampah yang ada dari Singapura itu harus dimusnahkannya itu di Singapura. Jangan sampai sampah itu kami bawa ke Indonesia, jangan sampai. Jadi itu tuh untuk meminimalisir yang namanya itu kayak penyebaran penyakit ataupun nanti kayak membawa virus. Jadi itu emang gunanya itu sampahnya itu biar apa ya, nggak terjadi hal yang kita apa ya bayangkan gitu ya. Oke. Vektor penyakit tadi itu udah tadi kayak yang aedes aegypti, yang kulex itu kalau misalnya itu sering ditemukan sebenarnya tuh nyamuk kulex ya. Tapi kalau ini nggak terlalu diteliti nggak sih untuk vektor penyakit tadi? Mungkin kalau ada vektor penyakit nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Limbahnya dong. Oh, itu banyak Limbah tadi dong. Tadi kan aku ketemu limbah kan. pengolahan limbah. Ntar mau habis makan jadi. Wah. Tapi jangan makan ini. Titik-titik yang kita periksa tadi. Yang tadi, yang di daftar. Yang Ada keluarga limbah tadi ya. Iya. Ada bapak yang jelasin. Iya. Ada mesin. Tadi tuh ada 3 titik. Satu titik tuh di reservoir, satu titik tuh yang ada yang alat-alat air limbah yang nggak salah itu dekat sungai ya. Tadi yang ada yang alat-alat tinggi yang ada berbeda gitu ya. Jadi saya ingat tapi nggak bisa saya utarakan karena nggak bisa utarakan saya. Mesinnya. Namanya ditanya Pak ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bandara itu sudah melakukan treatment sendiri, baik air bersih maupun air limbahnya. Jadi dia nggak pakai PDAM, nggak pakai yang lain ya, perusahaan air lainnya, tapi dia sudah melakukan pengolahan sendiri. Air bakunya tadi yang di samping diolah sama dia, akhirnya jadi air bersih yang disuplai ke bandara-bandara. Terus untuk air limbahnya juga sama, mereka melakukan treatment dulu, setelah itu baru dibuang. Nah itu diawasin sama kita per periode, tidak tiap bulan sih, per periode, karena ya keterbatasan dana dan efektifnya juga mungkin nggak tiap bulan. Mungkin saya tambahkan juga untuk pemeriksaan limbah itu kita melakukan 2 pengukuran. Yang pertama secara in situ, yang kedua pengambilan sampel untuk diuji di lab. Yang disampaikan oleh Bu Ida tadi yang tidak dilakukan setiap bulan karena terkait dengan penggunaan dana DIPA itu pengambilan sampel untuk ke lab. Jadi dia secara periode bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tergantung dengan penggunaan dana di tahun berjalan itu. Nah untuk pemeriksaan in situ itu tiap bulan kita periksa. Formnya tadi sudah saya kasih lihat teman-teman, nanti di bawah aja form ini. Jadi indikator yang kita periksa itu temperaturnya, kemudian pH sama, kemudian DO, tahu DO ya, kemudian TDS dan juga DHL. Nah ini peraturan yang kita jadikan standar itu PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air bersih dan pengendalian pencemaran air. Nanti silakan dibaca indikator berapa kadar maksimal yang diperbolehkan. Nah titik yang kita periksa untuk limbah itu ada 3. Pertama inlet. Inlet itu titik pertama di mana limbah itu masuk ke dalam sistem pengolahan limbah. Jadi seluruh air buangan yang ada di terminal itu dimasukkan ke dalam satu bak. Nah bak itu yang disebut bak inlet, itu yang kita periksa. Kemudian ada titik yang kedua itu effluent. Effluent itu tempat proses pengolahan limbahnya. Jadi kalau tadi teman-teman tim B ikut dalam pengolahan limbah yang ada kata bapak tadi yang berputar, nah itu yang kita periksa di sana prosesnya. Yang ketiga di outletnya, di tempat limbah itu dibuang ke badan air, tetapi sudah memenuhi standar kesehatan yang diperbolehkan. Nah 3 titik itu.
Terkadang kita periksa limbah di inlet itu ada beberapa indikator yang lebih batas maksimal diperbolehkan. Itu bisa kita tolerir karena di inlet itu memang belum ada proses pengolahan. Kemudian di outlet kita periksa juga, dan terakhir di effluent, kemudian di outlet. Nah, yang kita perlu perhatikan itu yang di outlet karena benar-benar harus sesuai dengan standar yang diperbolehkan. Dan sejauh ini yang kita periksa sih memang benar masih dalam tahap kadar yang diperbolehkan, belum melebihi kadar yang ditentukan oleh PP nomor 282 ini. Itu untuk limbah. Kemudian untuk sampah, untuk pengetahuan aja teman-teman yang tim A. Jadi sampah di pesawat itu untuk domestik di bandara SNB ini dia menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Jadi tiap maskapai itu dia mengumpulkan sampah, ketika dia mendarat mengumpulkan sampah nanti diambil oleh pihak ketiga yang sudah ada kerjasama antara maskapai dengan pihak ketiga itu untuk dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara yang domestik ini ya. Jadi di terminal itu ada tempat pembuangan sampah sementara dan tiap harinya sampah itu diangkut untuk dibuang di luar bandara. Itu untuk yang domestik. Untuk yang internasional, kita internasional itu ada dua, AirAsia dan Malaysia, dan juga Scoot Tiger yang masih eksis di SNB itu ke Singapura. Nah, untuk kedua maskapai ini, sampah domestiknya itu tidak diizinkan dibuang di sini karena mereka tidak ada MOU sama pihak ketiga yang ada di tempat kita. Jadi mereka mau tidak mau harus membawa kembali sampah yang mereka bawa dari di rumah perjalanan untuk dibuang ke tempat asal, tidak di bandara. Seperti itu penjelasannya. Nah, khusus untuk yang haji itu dia harus sesuai dengan peraturan, saya lupa peraturannya apa, tapi ada peraturan tentang pengelolaan lingkungan di bandara. Sampah-sampah haji itu harus dimusnahkan bukan haji, tapi sampah-sampah di luar bandara internasional, khususnya kayak haji, itu harus dimusnahkan di bandara, tidak boleh dibawa keluar bandara. Itulah kalau musim haji, sampah-sampah itu dimusnahkan di insinerator. Tadi sudah ditunjukkan ke teman-teman yang ada di TV. Seperti itu. Mungkin itu untuk yang limbah sama sampah ya. Ada yang ditanyakan? Ada tidak yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oke. Sekarang kita, kalau nggak ada kita langsung aja ke pengendalian vektor. Sebenarnya kalau mau detail itu cukup lama kalau kita mau bahas tentang vektor ini karena banyak ada 4 jenis hewan vektor yang kita menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama itu adalah nyamuk, kemudian nyamuk termasuk jentiknya ya. Yang kedua itu tikus ini kita lebih spesifik ke pinjal karena penyebaran penyakit itu disebabkan oleh pinjalnya bukan tikusnya. Yang ketiga, tikus itu hanya binatang punggawa. Yang ketiga itu kecoa. Dan yang keempat itu lalat. Oke, untuk yang jentik itu ketika kita melakukan pemeriksaan sanitasi gedung, itu sekalipun ada di poin pemeriksaan sanitasi gedung ini ada beberapa pemeriksaan terkait vektor. Nah, jadi itu dilakukan pada saat sanitasi gedung, pemeriksaan jentik. Jadi daftar jentik itu dicatat, ada formnya, nanti saya bagikan. Selain kita mengisi form sanitasi gedung, kita juga mengisi ada namanya ini form pemeriksaan jentik. Jadi dia di sini saya maju aja ya, lihat kelihatan. Nah, jadi di sini ada nama kepala keluarga ya. Itu nama kepala keluarga ini kalau kita melakukan pemeriksaan di wilayah buffer. Wilayah buffer artinya wilayah di luar gerbang
pelabuhan atau bandara. Biasanya itu RT-RT di sekitar bandara. Tapi kalau misalnya kita di melakukan pemeriksaan di wilayah parameter, nama kepala keluarga ini kita ganti menjadi nama gedung. Kayak tadi kita periksa gedung FPH, nanti ada gedung administrasi Angkasa Pura, gedung medical center, seperti itu. Nah, apa-apa aja yang ada di sana kita periksa. Kalau apa penampungan yang ada di sana kita semua periksa. Kalau ada drum kita cek drumnya ada air atau enggak. Kalau ada air ada jentiknya atau enggak. Diisi di form ini. Drum, bak mandi, tempayan ini seperti ember, gitu kan. Kemudian lain-lain ini contohnya kayak ban bekas, gitu yang tidak masuk dalam kategori 3 ini. Ini ada yang di dalam rumah dan ada juga yang di luar rumah. Yang natural ini seperti selokan atau enggak ada gundukan tanah ke dalam, ada isi airnya, itu yang natural. Nanti di total di sini ada jumlah kontainer dan di sini ada rumah dengan jentik. Jadi total ini di total di sini ya. Kemudian ada rumah jentik. Nah, setelah semuanya di total nanti ada di form ada di form ini. Ini rekap untuk satu wilker, misalnya di bandara. Jadi totalnya ada di sini. Nanti kita hitung container index, detox index, dan host index. Nah, untuk KKP kita dituntut oleh Kementerian Kesehatan wilayah perimeter itu host indexnya harus 0. Host index ini artinya kalau ada rumus host index itu jumlah bangunan yang ada jentik dibagi dengan total semua bangunan, kemudian dikali 100%, berapa persennya itu. Nah, untuk perimeter itu kita harus 0. Jadi lingkungan pelabuhan dan bandara itu harus bebas jentik. Itu tuntutan kita ya, tetapi dan alhamdulillah selama saya ya di bandara itu memang belum ditemukan. Kalaupun ada, kita langsung lakukan treatment. Artinya seperti ini, misalnya di ember ada hitungan jentik, pada saat itu juga kita pastikan airnya kita buang dan kita laporkan ke pengelola gedung supaya jangan lagi ada genangan seperti itu. Langsung tindakan pada saat kita lakukan deteksi seperti itu. Kemudian ada namanya container index, ini sama kayak host index, cuman dia jumlah yang ada di sini yang ada jentiknya dibagi dengan jumlah kontainer yang kita periksa kali 100%. Kemudian untuk wilayah buffer, wilayah di sekitar bandara dan pelabuhan itu toleransi yang kita berikan cuma 1%. Memang agak sulit terutama di wilayah-wilayah di pelabuhan. Untuk yang container index ini sangat sulit dicapai karena kebanyakan di atas 1. Tapi kita punya tanggung jawab di parameter harus 0 dan alhamdulillah untuk KKP Palembang terpenuhi untuk itu. Itu untuk jentik. Kemudian upaya pemberantasannya tadi sudah saya jelaskan kan, untuk tempat-tempat yang bisa kita langsung melakukan pengendalian kayak ember yang ada genangan itu langsung bisa dibuang. Bagaimana kalau tempat-tempat yang nggak bisa dibuang air yang ada di dalam situ? Kita lakukan abate, proses pemberian abate. Untuk yang genangan yang airnya masih digunakan, tapi ada juga tempat-tempat yang airnya tidak bisa, yang sulit dibuang dan tidak digunakan padahal. Contohnya itu kayak ban-ban bekas itu kan nggak bisa kita semerta-merta langsung dibuang bannya karena harus ada proses yang harus ditempuh, apalagi itu salah satu bentuk inventaris bandara kan. Jadi kita lakukan pertama meminta pengelola untuk menutup ban-ban tadi dengan penutup biar tidak ada akses air masuk ke dalam situ, atau enggak air yang ada di ban itu ditaburkan minyak oli bekas, dan itu pasti nggak bakalan ada jentik yang ada di sana karena udara susah masuk ke dalam air itu karena
terhalang oleh minyak itu. Jadi kalaupun dalam itu sudah ada jentik, pasti jentiknya mati dan tidak akan ada lagi jentik yang ada di sini. Kemudian itu untuk jentik. Lalu untuk dewasanya seperti apa? Kita melakukan fogging secara berkala. Ya Binda ya? Ya. Tiap filter itu kita lakukan fogging. Biasanya berapa? 3-4 bulan sekali ya. Seperti itu. Sama kalau untuk kondisi matra itu pada saat proses haji. Jadi fogging sebelum proses jemaah masuk ke asrama haji, kita fogging seluruh yang ada di asrama haji. Itu untuk pengendalian faktor risiko dari jentik. Ada yang tanyakan terkait jentik? Pengendalian faktor jentik? Mas ya. Kemudian kedua terkait dengan lalat. Ini juga ada form lalat. Ini tiap filter kita lakukan pemeriksaan. Biasanya ini ada 4 titik. Bisa di bandara kita periksa di ruang kedatangan, kemudian diperiksa di sekitaran TPM, diperiksa juga di TPS sementara tadi. Proses pengukurannya nanti saya jelaskan terkait. Udah pernah dengar flight drill ini? Ini yang warna putih. Ini digunakan untuk mengukur kepadatan alat. Jadi flight grill ini kita letakkan di tempat-tempat yang mau kita ukur kepadatan alat ini. Misalnya TPS. Ini titik pengukurannya TPS-nya ya. Kemudian hasil pengukuran ada angka 1 sampai 10. Jadi per 5 detik kita hitung berapa jumlah lalat yang hinggap di flight grill ini. 5 detik, hitungan pertama 5 detik misalnya nggak ada, tulis 0. Kalau ternyata di 5 detik kedua, kemudian kedua ini ada 2, kita ketik 2, kita tulis 2. Seterusnya sampai 10 kali 5. Oke? Nah nanti kan ada muncul angka-angka di sini. Angka-angka ini nanti 5 terbesar kita jumlahkan dibagi 5. Itu nilai rata-rata lalat. Jadi misalnya ini ada 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2. Berarti kita hitung yang 2-nya 5 kali. Atau misalnya ada 3, berarti 3, 1, 2-nya 4 kali. Pokoknya 5 terbesar. Dijumlahkan kemudian dibagi 5. Nanti nilai keluar itulah rata-rata kepadatan alatnya. Kategorinya kalau dia 2 ya, yang rendah ya. 0 tuh bawah tuh, 0 sampai Oh ya, 2. ini. Kalau dia 0 sampai 2, rata-ratanya itu masih kita kategorikan sebagai kepadatannya rendah. Kalau 3 sampai 5 sedang, 6 sampai 20 itu padat, dan lebih dari 20 sangat padat. Biasanya kalau pengendaliannya ya kita lakukan rekomendasi ke pengelola. Misalnya ternyata di TPS terlalu banyak lalat, kita lakukan rekomendasi. Contohnya tempat biasanya kan kalau di bandara itu TPS-nya terbuka, kita minta setelah selesai masukin sampah sana segera tutup, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian kita juga ada spray ya? Ya, Spray kayak di asrama haji itu kita titik itu kita spray biar angka kepadatan lalat di titik itu berkurang seperti itu untuk pengendaliannya. Pakai disinfeksi juga ya? Ya, jadi tetap prosesnya yang jangan non kimia, jangan kimia dulu, tetap yang biasa-biasa dulu, ya yang biasa dulu kalau memang kategorinya sedang. Tapi kalau memang sudah kategorinya padat, apa boleh dibuat ya, harus dilakukan disemprot. Biasanya pakai icon, kita pakai icon, itunya, ya sama bahannya ya. Akhir itu biasanya kita semprot.
Atau kadang juga berbarengan sama fogging. Fogging itu kan bukan hanya nyamuk, yang itu kan lalat juga dia Biasa bisa. kalau haji sih Sekalian sama fogging. kalau haji itu ada nggak ada, padat nggak padat, semua treatment itu dilakukan maksudnya. Jadi dia tetap dilakukan pengambilan jentik tetap dilakukan, pemeriksaan jentik tetap dilakukan, pemberian batu juga tetap dilakukan, terus juga penyemprotan fogging walaupun jentiknya sedikit tetap harus dilakukan fogging 2 siklus, terus juga si lalat tadi tetap harus disemprot kan kayak gitu. Kalau untuk treatment haji memang semua jemaah itu sudah dijamin untuk nggak ada gangguan kesehatan lingkungannya. Waktu itu untuk lalat ya, lalat dan nyamuk. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke dua faktor ini? Tidak ada, kita lanjut aja ya. Ke faktor selanjutnya itu lalat. Bukan, sorry, lalat kecoa. Sama formnya kita juga menyediakan form hampir mirip sama yang jentik dan lalat. Di sini ada form ya, bisa dilihat tanggal pemeriksaannya, kemudian ada jam pemeriksaan, terus tempat-tempat yang kita periksa. Dia biasanya dilakukan berbarengan sama sanitasi gedung tadi. Jadi ketika sanitasi gedung bukan form sanitasi gedung aja yang kita persiapkan, tapi form faktor juga kita persiapkan. Di sini ada jenis-jenis kecoa. Nanti silakan aja di searching, banyak kok ciri-ciri ini. Jadi ketika kita ketemu kecoa itu kita bisa mendefinisikan dia masuk dalam kategori apa. Biasanya kalau di sini banyak yang American, itu yang paling banyak, yang umumnya kita lihat di sekitar yang selama kita lihat ya. Kita tulis di sini 1. Kalau ternyata kita yang kita temukan itu dalam bentuk telur, kita buat Octera di sini, Octera 1. Kemudian kotoran juga nggak perlu harus ada kecoa, sama kayak keberadaan tikus. Kalau sudah kelihatan kotoran kecoa, sudah pernah lihat kan? Nah berarti itu belum pernah? Belum. Tanya yang sudah pernah lihat. Siapa yang sudah Nanti tapi di sini ditulis. Nah di sini sama kayak lalat tadi ada pengkategoriannya. Kalau jumlah yang ditemukan ini khusus untuk Amerikan ditemukan cuma 1, maka dia dalam kategori rendah. Pun begitu yang lainnya. Nanti silakan dibaca aja sendiri ya terkait kecoa. Nah, kemudian tikus. Tikus ini yang agak panjang ini. Maksudnya proses pengawasan ini cukup panjang karena dia membutuhkan waktu 5 hari. Jadi kita itu memasang perangkap itu bukan 1 hari ditaruh terus biasa kita lihat dapat atau enggak. Tapi kita terus lakukan sampai 5 hari. Jadi ditulis di sini dipasang berapa, kemudian pada hari pertama itu masih ada enggak ininya apa perangkapnya. Kalau kita biasanya ya supaya Jual koleksi Bu dia. itu kan kita sebar di wilayah pelabuhan. Kalau di bandara sih lebih aman Bu, tapi kalau di pelabuhan suka agak hilang. susah. Biasanya itu diambil Di rumah masang di rumah. Iya, ada yang masang HP-nya 50.000-an. Jadi tetap kita itu karena terkait dengan tanggung jawab ini pelanggaran kan. Kalau hilang kan kita harus laporan, ternyata hilangnya karena pemasangan terus hilang pada saat kita melakukan pemasangan. Terus ditulis saja jumlah tikusnya selama 5 hari, kemudian dijumlahkan. Nah, untuk tikus setelah dapat, memang jumlah yang kita periksa, yang kita dapat itu kita catat, tapi bukan itu yang kita fokuskan, tapi tinjal. Dari kita 10 tikus yang dapat itu, berapa tikus yang ada tinjalnya? Nah, itu gimana caranya? Ya tikusnya harus dibunuh dulu, Disisir. kemudian disisir. Ya, Itu ya disisir. Iya bedah. Apanya pinjal itu? Iya ini ya, apa tikusnya? Kutu di tikus. Tinjal itu seperti Bukan kuku. ganas. Kalau si Biasanya itu kan bisa ke bawah ya, tapi kalau tinjal itu dia gini, dia pipinya ke samping ya Bu ya.
yang kita periksa itu pinjalnya. Standar kita pinjal di perimeter itu 0. Itu pinjal. Walaupun tikusnya 100, kalau pinjalnya tetap 0 kita aman. Tapi kalau ada satu tikus pinjalnya itu kayak kutuan itu, Iya, itu udah. itu area dalam kita Ya. punya. Pagar pelabuhan, pagar bandara itu seliling itu area parameter namanya. Kalau buffer itu kemungkinan penduduk kalau nggak salah sekitar 300 meter ya. Nah, ini positif ininya Bu ya. Kalau misalnya kita ada peraturannya memang sudah kuat sekali. Jadi ada sertifikat yang dibuat untuk kapal khusus untuk si apus serangga ini Bu. Namanya SSCEC. Ya. Betul. Jadi surat angkut ya. SSCEC itu dipakai di kapal itu periodenya 6 bulan berlakunya. Tapi kalau tidak ditemukan, tapi kalau saat itu ditemukan resikonya dengan ini tadi si pembawa penyakit tadi, maka SSCEC tidak berlaku, langsung ditarik dan dilakukan tindakan sebelum diterbitkan yang baru. Nah, yang tanpa ada embel-embel tindakan tadi, tanpa ada embel-embel tindakan, maka itu disebutnya SSCEC. Nah, tapi kalau dia ada tindakan, dia disebut SSCC. Singkatannya apa sih? Ya, jadi ada I-nya kalau dia tidak ada tindakan, tapi ketika dia ada tindakan maka keluarnya SSCC. Apa itu tindakannya? Tergantung. Kalau dia kecoa doang, dia biasanya desinfeksi biasa. Tapi ketika dia sudah tikus, nggak usah tikusnya deh, kita lihat kotoran tikusnya aja di kapal itu, maka sudah harus dilakukan fumigasi namanya. Leptospirosis ya Bu? Ya itu, makanya tadi kan supaya pinggangnya tadi nggak ini kan, makanya nggak usah deh kita lihat tikusnya, lihat kotorannya aja, itu sudah harus dilakukan fumigasi namanya. Sekrusial itu maksudnya ya kalau di alat angkut dibandingin di darat. Gitu. Sama kayak misalnya ketika kita lihat tikus di pesawat, maka harus ada tindakan fumigasinya di pesawat itu. Ini baca nggak? Ini panjangan SSCEC dan SSCEC. Kalau dulu derating apa tuh? Dulu itu sudah berubah jadi SSCEC dan Extension Control Extension Certificate. Extension ini berarti perpanjangan. Jadi masa berlakunya selesai 6 bulan, dia diperpanjang tanpa adanya tindakan, maka namanya SSCEC. Dia ada tikus, kita tarik SSCEC-nya, kita bilang di ininya tulis rekomendasi, ada pemeriksaannya kita kan ya, terus rekomendasinya fumigasi gitu kan ya. Terus pihak ketiga yang melakukan bukan kita. Kalau kita hanya sebagai pengawas saja atau pengecek kembali setelah dilakukan fumigasi. Nanti orang pihak ketiganya, orang busnya melaporkan ke kita bahwasanya dapat tikus sekian, tindakannya pakai bahan ini, prosesnya gini, ada laporan dari mereka. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ulang, ketika memang tidak ditemukan maka keluarlah SSCC, bukan SSCEC. Jadi kita tahu pas lihat datang ke kapal itu, lihat SSCC, oh habis fumigasi ya, atau desinfeksi ya, iya Bu bener ya gitu. Itu spesialnya di kapal. Pihak luar yang menghubungi untuk kita melakukan pemeriksaan atau pengawasan. Mereka melakukan tindakan, tapi kita ikut mengawasi. Kita sih nggak masalah karena kita pengawas saja ya Bu ya. Kita bukan pihak ketiga, bukan juga penyelenggara. Mereka swasta, nanti setelah itu kita awasin aja. Nah masalahnya nggak tahu kenapa tiba-tiba batal di Palembang. Ini dilakukan di Jakarta kemarin pesawat Garuda. Mereka lakukan ini hapus serangga di Jakarta. Sementara hapus serangga itu untuk pesawat cuma bisa dilakukan di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang pesawat ya. Kalau kapal hampir semua kapal. Busnya itu Bu. Ya, pihak ketiganya itu. Nggak ada. Kita di Palembang aja nggak ada untuk pesawat. Orang yang melakukannya, pihak ketiganya itu yang Karena melakukannya. mulai dari prosedur pelaksanaan sampai bahan yang digunakan itu harus benar-benar sesuai standar kalau pesawat. Karena itu sangat riskan untuk
ya pesawat itu kan kita tahu sendiri keamanannya itu super ya. Kalau memang penggunaan cairan disinfeksinya itu atau terlalu beresiko untuk pesawat, itu tidak direkomendasikan. Dan itu jadi nggak semua bus yang itu ada cairan itu. Jadi makanya cuma bisa digunakan di Jakarta sama Surabaya kalau saya mengikuti pelatihan sanitasi pesawat. Ya, di kapal juga sih untuk saat ini memang sudah beberapa kali badan usaha swasta bus itu mau mencoba untuk izin kayak etos kan ini Bu ya, etos kita, terus ada apa gini pihak swasta lainnya itu udah mencoba untuk nembus supaya mereka izin melakukan bebas hapus tikus ini baik di pesawat maupun di kapal, tapi memang belum tembus. Kayaknya ada banyak prosedur dan syarat-syarat yang lebih krusial dibandingin yang di kantor lah gitu. Jadi nggak tembus, etos nggak tembus, terus apa Indo, ya memang belum ada, jadi harus pakai yang pihak swasta lainnya. Makanya jadi banyak kan kalau kita ada temuan untuk tahun ini memang tahun kemarin ya Kak ya, tahun kemarin itu sudah hampir 10 kali temuan kita di kapal, tapi semua dilakukan surat sekali jalan, dicap, di stempel di SSCC-nya bahwasannya kapal ini perlu tindakan di pelabuhan berikutnya. Nah di pelabuhan berikutnya itu nggak boleh ke pelabuhan di bawah kita kelas 2, dia harus di pelabuhan yang lebih tinggi atau setara dengan kita gitu. Jadi harus ke sana dulu. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, atau pertanyaan juga terkait dengan tupoksi kita KKP, atau pertanyaan yang lain, silakan sebelum kita tutup kegiatan ini. Next lebih lama lah ya Bu ya, biar coba ke bandara dan laut ya. Kalau misalnya di pelabuhan untuk kapal itu kan ada yang namanya water balas ya, itu masuk tupoksi dari kapalnya nggak? Balas diperiksa sih sebenarnya ada. Salah satu poin pemeriksaan penerbitan SSCC ini ada water balas. Jadi itu juga kita periksa. Masuk dari tupoksinya dari kapal. Ya. Bagian pemeriksaan. Iya. Jadi semua item yang ada di pesawat maupun di kapal itu ada itemnya tersendiri, ada poin-poinnya sendiri. Poinnya mirip kayak pemeriksaan sanitasi pesawat. Kalau di kapal itu lebih detail dia. Ada poin-poin yang harus diperiksa. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kita keluar sertifikat SSCIC dan SSCC tadi. Termasuk water balas juga. Water balas itu termasuk dari SSCC. Ya. Berarti kalau misalnya dia tidak terpenuhi water balasnya, itu SSCC bisa diperiksa betul? Ya. Ada makanya semua SCC itu kan bukan hanya, kalau dulu hanya yang berhubungan dengan tikus aja atau faktor lainnya. Nah kalau sekarang enggak, dia semua item itu diperiksa dan detail sendiri-sendiri. Nah ketika kita nemuin satu nih, misalnya makanannya aja yang expired, itu harus ada tindakan di sebelahnya, harus diisi tindakan sebelahnya apa gitu. Terus dia berkaitan dengan medis. Ketika SCC terbit, maka diperiksa juga obat sama ininya, perlengkapan pengobatannya, ya alat ininya ya, alat medisnya. Dia seperangkat biasanya. Biasanya cuma berlaku 6 bulan. Ya, penerbitan SSCC itu biasanya bersamaan juga dengan penerbitan sertifikat obat. Itu 6 bulan. Ya, sama-sama 6 bulan. Jadi selain kita kan ada seksi 3 seksi, bukan seksi dulu seksi, sekarang tidak seksi lagi. Jadi instalasi. Jadi instalasi sisa PRL, pengendalian resiko lingkungan, itu khusus untuk memeriksa terkait dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, sanitasinya, sektor. Produk yang dikeluarkan itu SSCC, sertifikat tadi.
Nah, instalasi yang lain adanya UKWI, upaya kesehatan lintas wilayah. Mereka itu terkait dengan kesehatan kru kapal dan juga peralatan medis dan serta obat-obatan. Outputnya tadi sertifikat medical cheese namanya itu, sertifikat obat-obatan tadi. Nah, ada juga seksi yang ketiga itu PKSI, kekarantinaan karantina epidemiologi. Itu terkait dengan pemeriksaan dokumen. Jadi kelengkapan dokumen kapal itu yang meriksa terkait kesehatan ya, itu diperiksa oleh teman-teman dari PKSI. Jadi kita ke kapal tuh 3 instalasi tadi terlibat. Dan itu berlaku internasional, bukan Ya. hanya kita aja, bukan hanya Indonesia, tapi tetap internasionalnya sama. Internasional juga 6 bulan. Jadi kita pun berlaku di semua negara. Ya. Jadi Sertifikat kita berlaku di semua negara. berlaku di semua negara. Kan berarti kan 6 bulan ya, artinya misalnya ada kapal yang mendarat di pelabuhan kita, jika SSCEC-nya itu masih dalam masa berlaku, kita akan melihat dokumen itu. Iya, betul Ibu. Ya. Tapi kan memang tidak ada resiko ya Bu ya di kapalnya. Cukup lihat memang dokumen itu lengkap dan dokumen lainnya lengkap, maka keluarlah yang namanya izin karantina kan ya Bu ya, maka dia boleh beraktivitas di pelabuhan itu. Ketika memang ada prosedur yang tidak sesuai dengan form kita, dengan SCC-nya juga misalnya mati di ini, maka harus ada tindakan sebelumnya, sebelum mereka melakukan aktivitas di. Jadi mereka bisa buka muat kalau 3 komponen tadi dilengkapi. Misalnya ada ketika mau melabur Palembang, laporan dari agen kapal ada kru yang sakit. Mereka kapal tuh nggak bisa langsung masuk ke pelabuhan bukan muat, tapi kita dulu yang diperbolehkan sana memeriksa, mastiin kalau kru itu aman. Kalaupun yang dia sakit dievakuasi oleh kita. Setelah evakuasi nanti dari pihak RL melakukan disinfeksi atau disinseksi kapal tersebut. Setelah semuanya clear baru kita terbitkan surat bebas karantina, baru dia bisa melaksanakan aktivitas di pelabuhan seperti itu. Apalagi itu sesuai dengan Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 itu berlaku untuk kapal-kapal internasional dan juga kapal-kapal yang berasal dari wilayah yang memiliki potensi penyebaran penyakit. Di zaman COVID ini hampir semua wilayah di Indonesia itu masuk ke dalam wilayah zona merah. Waktu berapa bulan yang lalu pas COVID lagi tinggi-tingginya, nah itu seluruh kapal baik domestik maupun internasional kita periksa. Dan mereka baru bisa buka muat setelah ada surat bebas karantina, setelah kita periksa mulai dari punya kelengkapan dokumen dan juga sanitasi kapalnya. Sampai sekarang masih ya, sampai sekarang masih. Karena Ya, makanya kita cuma berdua aja masih- hidup yang lainnya. masih banyak wilayah yang berasal dari dalam negara. Terutama kalau kapal kita ini kan banyak dari Jakarta, dari yang domestik kan. Nah itu masih angka COVID-nya tinggi, jadi kita tetap periksa. Ya, Oke, mungkin memang daerah Jawa aja, setelah itu bukan Jawa aja yang kita periksa, malah semuanya yang diperiksa. iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Tidak ada? Sudah Ada ya? jadi. Semoga bisa ke pelabuhan laut nantinya ya. Amin. Kalau mau didetailnya ya nanti ajuin aja magang KKP. Kita ke Omong. Atau ambil skripsinya di KKP deh. Apa Bu? Oh, anak gue ya? Itu juga? Oh, anak bimbingan. Oh, boleh Bu. Boleh. Dia semester 7 juga. Semester 6. Magang atas skripsi. SSCC ya? Saya juga mau ambil SCC. Nah, barangnya kan nanti dilihatkan. Oh, saya tahun ini. Oh iya ya sudah.
Oke. Ada lagi? Ada lagi yang kurang jelas kira-kira, terus apa yang ditemukan tidak sesuai dengan teori yang didapat, boleh dibahas di sini biar kita sinkronkan. Oh mungkin ini Bu, apa tadi kan yang apa ngebawa sampel yang di box itu, Ibu nggak bilang kayak jangan sampai goyang-goyang gitu. Apa memang kalau untuk sampel air yang kita ambil nggak apa-apa Bu ya, terguncang? Sebenarnya kan takutnya gini aja, dia kontaminasi sama barang lain kan, makanya diusahakan untuk tidak tumpah maksudnya gitu kan. Nah jadi kalau kita kemarin waktu ke tempat lokasi yang jauh yang lama, karena kita tahu medannya pasti jelek jalannya, maka semua kita wrapping lebih rapi dibanding yang tadi ya. Kalau tadi kan lebih cuma sekali lewat masuk langsung tutup, langsung ditutup aja dengan kertas kan biar nggak ada cahaya yang masuk. Nah kalau misalnya yang keluar, kalau dari TAA atau Silampari, bilker kita TAA sama Silampari itu kan jauh jaraknya dan medannya juga kurang bagus, itu lebih wrappingnya lebih rapi lagi. Jadi kita lakban penuh supaya nggak tumpah, terus labelingnya juga kita lakban biar nggak kebasahan, jadi nggak mesti nulis 2 kali lagi pas sampai ke labor kan, gitu aja. Barang juga nggak terkontaminasi. Betul, takutnya terkontaminasi aja. Dan karena biologi itu sensitif, jadi hasil yang kita minta di biologi benar-benar hasil dari airnya, makanya botolnya itu dibuat steril mungkin, jadi kontaminasi di luar tuh nggak masuk, seperti itu. Makanya ketika tumpah keluar dari bibir botol itu potensi terkontaminasi dengan bakteri itu pasti ada. Makanya kita usahain kalau kondisinya nggak rapat kata Ibu Indah tadi, jangan sampai bergoyang atau enggak isinya itu dipakai leher botol, jangan sampai penuh. memang nggak boleh penuh ya, kalau biologi nggak penuh kan memang. Iya nggak penuh ya. Kalau si kimia boleh penuh. Kalau kimia nggak apa-apa. Tapi kalau biologi nggak boleh. Ya, biologi itu sensitif. Oke, ada lagi? Tadi bener ya, sudah ya, usap alatnya ada 2 media, ada media agar, ada lagi media yang cair-cairan. Jadi kalau kalian mintanya ke BTKL maka dikasihnya yang agar kayak tadi. Tapi kalau misalnya mintanya ke BBLK yang di depan Kodim 2 itu dapatnya medianya cair biasanya. Tinggal dipatahin aja sih, kalau dipanjang itu masukin, patahin, lampu bosanin lagi, tutup lah. Sama prosedurnya sama, nggak ada yang beda, cuma beda medianya aja, pengembangnya. Oke, ini nanti kami kasih ke teman-teman hasil lab mulai dari biologi air minum, kimia air minum, biologi air bersih, kimia air bersih, kemudian ada pusat alatnya, mikrobiologi, dan juga makanan lengkap di sini. Cuman ya pokoknya tiap item yang kita ambil tadi ada di sini contoh. Terus indikator-indikatornya apakah dia memenuhi syarat ada juga di hasil labnya. Nanti dibaca-baca aja. Oke, kita selesai pembahasannya. Sebelum kita tutup, terakhir ada yang ingin ditanyakan? Lupa satu lagi nih. Oke. Ini apa? KKP ini sudah, karena kita UPT pusat bukan punya provinsi, jadi pelaporan kita juga langsung ke Kementerian Kesehatan. Nah itu kita ini laporannya sudah melalui online, jadi lebih cepat dibandingin harus ketik-ketik dan kirim ke sana. Jadi sudah ada namanya Sistem Informasi Kesehatan Pelabuhan atau SIMKESPEL. Nah di SIMKESPEL itu, ya SIMKESPEL ya sekarang. Nah nih aplikasinya ini. Nih, dulu SIMKESPEL sih, sekarang SIMKESPEL. Sistem Informasi Kesehatan Karantina Kesehatan. Karantina Kesehatan. Gitu. Nah, di situ jadi semua dokumen yang dikeluarkan sekarang sudah via online, tidak lagi dalam bentuk cetakan, ada barcode tersendiri. Terus juga pelaporan kita juga sudah secara online, jadi tinggal diakses oleh orang Kementerian Kesehatan yang punya semua beda-beda ID, semua nomornya beda-beda, kita petugas. Kalau pusat bisa mengakses semua sampai ke KKP se-Indonesia. Di KKP Indonesia tuh mereka bisa akses berapa jumlah dokumen yang keluar hari ini,
pelaporannya berapa. Jadi kalau kita pelaporan kita di situ di pelabuhan Kak. Di pelabuhan itu kalau kita pelaporannya itu per bulan. Jadi kita input per bulan. Ada materi yang rumah makan berapa, jasa boga yang layak. Terus ada ininya berapa yang layak. Udah bilang Kak? Ada berapa yang layak, ada yang berapa yang tidak layak. Terus berapa air bersih yang diperiksa. Terus pesawat, termasuk tadi sanitasi pesawat tadi. Nah, untuk sanitasi pesawat itu sebenarnya boleh tiap bulan, cuma teman-teman itu satu hari itu satu shift itu bisa sampai 13 pesawat. Jadi kalau dihitung-hitung kesian teman-teman yang akhir bulan kalau mau ngikutin ini kan satu bulan full, jadi berapa ratus pesawat itu. Jadi per shift mereka lapor sendiri, mereka mengakses sendiri laporannya, pesawat apa yang diperiksa, gimana hasilnya, itu terinput lagi. Jadi per shift kalau yang khusus pesawat, karena banyak banget sekali shift tuh udah banyak, makanya dia input ini. Tapi kalau untuk yang lain diinputnya per bulan, pelaporannya juga per bulan gitu. Jadi kita di bawah naungan Kemenkes langsung, dan Kemenkes langsung bisa akses kita. Jadi modenya sebenarnya informasinya lebih cepat ditangkap sama kementerian, jadi lebih cepat juga untuk ditangani sama kementerian gitu. Oke, untuk kegiatan yang kita lakukan rutin per bulan tadi, selain laporkan ke pusat melalui SIMKARNAS, kita juga masih bentuk laporan fisik yang nanti kita serahkan ke stakeholder di masing-masing wilayah kerja. Kayak bandara, hasil pemeriksaan kita, kegiatan kita bentuk dalam laporan, teman-teman yang ada di sana, terus rekomendasi yang kita berikan terkait dengan teman-teman di lapangan tadi kita masukkan dalam laporan itu, dan itu setiap bulannya kita serahkan ke Kasatpra supaya nanti ada feedback dari apa yang telah kita lakukan. Di pelabuhan kita ke Pelindo, sama kalau pertanyaan PAP juga ke pihak dinas perhubungan, karena yang mengelola TAA itu dinas perhubungan bukan swasta. Seperti itu. Oke? Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari Ibu pendamping ada yang ditanyakan ke kita atau gimana? Tangannya Bu. Tapi kalau tidak ada, kita langsung aja ke penutupan. Metode bentuknya seperti apa sama kayak pembukaan tadi, atau kita seperti apa? Silakan saya serahkan kembali ke pihak dari kerja. Kayak pembukaan tadi ya, MC segala macam. Nggak usah kayak kerja langsung. Iya. Mohon maaf Bu, aktornya nggak sampai selesai. Beliau ada kegiatan di luar. Enggak juga biasa. Oke, baiklah semuanya. Sudah selesai acara kita pada hari ini, dan sudah banyak sekali kita mendapatkan ilmu, dan ini salah satu kesempatan yang sangat beruntung bagi kita ya. Di saat orang-orang itu mungkin cuma nonton video, cuma itu online, kita bisa berkunjung langsung, mengamati dan mendapatkan fakta-fakta di lapangan, dan juga didapatkan penjelasan dari Bapak Hari dan Ibu Indah ini sendiri cukup komprehensif dan bisa untuk ditelaah lebih lanjut lagi oleh kami. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dari pihak mahasiswa. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi, ataupun yang nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil sini ataupun mengambil topik skripsi sini. Akhir kata, marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya jadi bagian dari KKP.